Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang menurut saya sangat relevan mengenai kondisi Indonesia saat ini, yaitu upaya kita untuk keluar dari jebakan middle income trap. Oke, kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki cita-cita besar, yaitu menjadi negara maju pada 2045, tepatnya 100 tahun kemerdekaan. Tapi antara cita-cita itu tetap ada satu tantangan struktural yang tetap harus kita hadapi, yaitu adalah middle income trap. Inilah yang akan kita bedah pada presentasi kali ini. Bicara soal kebijakan, kita perlu menyamakan persepsi dulu tentang apa yang dimaksud dengan middle income trap. Secara sederhana, middle income trap adalah kondisi di mana sebuah negara yang berhasil naik dari status pendapatan miskin naik ke pendapatan menengah, tapi terjadi stagnasi dan juga tidak mampu bertransisi menjadi negara maju. Penelitian terbaru mengenai CM Jayadevan dan juga tim yang diterbitkan dalam jurnal Applied Economics tahun 2024 mempertegas bahwa kunci untuk lepas dari MIT bukan sekedar pertumbuhan GDP biasa, tapi juga didorong oleh inovasi dan integrasi oleh ekonomi global. Artinya, pertumbuhan yang bersumber dari upah murah dan komoditas mentah tidak cukup untuk membawa kita ke level berikutnya. Di mana sih posisi Indonesia saat ini? Indonesia saat ini berada dengan JNI per kapita yaitu 89 juta per tahun. Hal ini termasuk dalam lower middle income menurut World Bank tahun 2024. Target Indonesia emas itu ada di sekitar 235 juta. Jadi ada gap yang cukup tinggi untuk kita capai selama kurang lebih dari 20 tahun ke depan. Selain itu ada fakta kritis juga dari 2024. Data BPS mengemukakan bahwa populasi kelas menengah kita selalu menyusut dari tahun 2019 sampai 2024, mulai dari 21% sampai juga 17%. Hal ini juga diperkuat oleh sektor manufaktur yang lesu yang hanya bisa menyerap 13,8% untuk tenaga kerja pada tahun 2023. Selanjutnya kita membahas ke topik yang pertama, yaitu kebijakan fiskal. Masalah yang paling mendasar di kebijakan fiskal ini ada di optimalisasi penerimaan pajak. Tax ratio kita pada tahun 2024 itu hanya sekitar 10% dari PDB. Hal ini sudah menjadi tax ratio pada yang sangat rendah di 3 tahun terakhir berdasarkan Kemenkeu 2025. Dalam RPJMN 2025 sampai 2029 juga mengakui bahwa kondisi tersebut merupakan penghambat kita untuk keluar dari situasi MIT ini. Untuk itu ada beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 yang membahas tentang fondasi yang kuat terkait integrasi NIK dan NPWP, perluasan basis pajak, dan juga pengenaan PPN secara bertahap. Poin kedua di kebijakan fiskal yaitu belanja produktif yang berbasiskan riset. Penerimaan negara naik tidak ada artinya kalau pengeluarannya tidak tepat sasaran. RPJMN tersebut memperkirakan kebutuhan investasi kita itu sekitar 35.000 triliun. Namun sayangnya APBN hanya mampu menyerap sampai 10% dari angka itu. Yang lebih miris, alokasi R&D Indonesia juga masih jauh di bawah dengan negara-negara maju lainnya, yaitu 5% per PDB untuk riset dan pengembangan. Sementara Indonesia itu hanya mengalokasikan di bawah 1% atau sekitar 0,3% dari PDB. Tanpa investasi di inovasi dan SDM, kita tidak akan pernah bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Yang ketiga ada defisit berkualitas dan juga fiscal space. Yang ketiga ini soal defisit. 2020 sampai 2024 merupakan total defisit kita sudah mencapai 3.200 triliun hampir. Atau secara rata-rata yaitu 638 triliun per tahun. Ini menyempitkan ruang fiskal kita secara signifikan. Saya tidak mengatakan bahwa defisit itu selalu buruk. Di UU nomor 2 tahun 2020 memang diberikan kelonggaran, tapi masalahnya ketika defisit itu digunakan untuk belanja konsumtif,
maka hal itu akan berdampak negatif untuk kita kepanjangan. Seharusnya defisit itu digunakan untuk investasi produktif. Selanjutnya kita beranjak ke bagian moneter. Di bagian moneter kali ini kita akan fokus ke stabilitas harga nilai tukar, kredit produktif moneter, dan juga inklusi keuangan yang bermakna. BI rate juga menaikkan belakangan ini menjadi 5,5 bahkan pada bulan Juni ya, minggu lalu, yaitu kenaikan kedua sejak 2022 untuk meredam tekanan inflasi dan juga pelemahan rupiah di angka 18.000 per US dollar. Jumiati berdasarkan Azmina Jurnal pada tahun 2022 menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar juga merupakan fondasi kepercayaan investor jangka panjang. Transmisi ke sektor real juga harus diperhatikan agar kontraksi tidak menekan UMKM. Selain itu, kredit produktif dan juga transmisi moneter menemukan bahwa volatilitas Fed rate atau suku bunga The Fed juga berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi RI. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu juga rentan terhadap gejolak eksternal. Regulasi UMKM juga harus yang mewajibkan nominal 30% dari portofolio bank itu juga tidak cukup hanya kuantitas, juga harus dijaga kualitasnya. Kredit manufaktur, teknologi, agrikultur modern, dan juga ekonomi digital jauh lebih berdampak daripada kredit konsumtif. Yang terakhir di kebijakan moneter ada inklusi keuangan yang bermakna. Putriana di jurnal Saintex DJP tahun 2022 membuktikan bahwa inklusi keuangan yang bermakna secara langsung dapat meningkatkan tax ratio dan juga memperluas basis pajak kita dan juga mempersempit shadow ekonomi. Artinya ketika masyarakat mempunyai akses yang lebih baik dan melek terhadap produk keuangan, mereka cenderung masuk ke sektor formal dan ini bisa memperluas tax ratio kita. Dan data dari OJK 2023 menunjukkan bahwa inklusi keuangan kita sudah cukup baik di angka 88%, tapi ya sayangnya literasi keuangan kita baru sekitar 50%. Jadi masalahnya bukan diakses saja, tapi juga yang lebih parah itu adalah di pemahaman SDM-nya yang harus ditingkatkan. Selanjutnya ada kebijakan utang luar negeri. Melihat faktanya bahwa rasio ULN kita terhadap PDB itu sudah mencapai 39%. Memang masih jauh dari batasnya yaitu 60% dari PDB. Untuk nominalnya yaitu 7.185 triliun. Dari secara nominal memang besar, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah rasionya terhadap PDB dan juga kemampuan kita untuk membayar kembali. Untuk itu yang harus kita terapkan dalam kebijakan utang luar negeri yaitu prinsip kehati-hatian atau prudential debt. ULN pemerintah memang harus dilakukan sesuai rencana pembangunan nasional berdasarkan PP nomor 10 tahun 2011. Sari dan juga tim dalam kampus akademik jurnal tahun 2023 menelusuri bahwa ULN Indonesia itu bergerak fluktuatif sampai dengan tahun 2023. Hal ini fluktuatif namun masih terkendali selama diarahkan ke sektor yang masih bisa mensubstitusi antara impor dan juga menghasilkan devisa. Yang paling krusial dalam hal ini yaitu monitoring rasio debt service terhadap ekspor. Kalau rasio ini tidak dipantau, kita bisa saja tiba-tiba dalam posisi di mana kita tidak bisa menutup bayar hutang cicilan kita dari pendapatan ekspor. Yang kedua ada ULN ini harus dilakukan sebagai akselerator, bukan sebagai beban. ULN ini berdampak sebagai positif perekonomian jika digunakan untuk investasi produktif. Hal ini juga didukung oleh analisa ARDL dari Imebis Journal 2024 membuktikan bahwa secara empiris ULN juga berpengaruh positif signifikan terhadap PDB jangka panjang. Oke, selanjutnya sinergi 3 pilar kebijakan tadi. Ketiga pilar tadi memang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Inilah yang sering menjadi kelemahan kita, di mana kebijakan fiskal itu dibuat oleh Kementerian Keuangan, sementara kebijakan moneter dibuat oleh Bank Indonesia, dan juga kebijakan ULN melibatkan banyak kementerian. Tapi koordinasi antar lembaga juga yang masih menjadi pekerjaan rumah tangga yang belum selesai. Hal itulah yang harus diperbaiki ke depannya jika kita mau mengsinkronisasikan antara ketiga pilar tadi. Dari seluruh pembahasan tadi, saya ingin menarik ketiga kesimpulan konkret, yaitu
Yang pertama, fiskal transformatif. Naikkan tax ratio dari 10% ke 16% PDB lewat reformasi HPP Cortex dan juga alihkan belanja ke bidang R&D, infrastruktur, dan SDM. Jaga fiscal space agar RPJMN tidak hanya menjadi dokumen saja. Yang kedua ada moneter inklusif dan responsif. BI juga harus menjaga stabilitas makro tanpa mengorbankan transmisi ke sektor real. Literasi keuangan juga terbukti oleh Putriana tadi langsung berdampak pada penerimaan pajak dan inklusi bukan hanya sekedar akses tapi juga pemberdayaan ekonomi yang nyata. Yang ketiga, ULN juga harus selektif dan juga terstruktur. ULN hanya digunakan untuk investasi menghasilkan kapasitas produksi dan devisa. Hasil empiris adalah pada tahun 2024 juga mendukung produktivitas PDB ULN produktif juga berpositif terhadap PDB jangka panjang asalkan tidak menutup defisit operasional rutin. Baik, saya ingin menutup pada presentasi kali ini dengan satu kalimat yang diadaptasikan pada penelitian J. Devan pada tahun 2024. Negara yang berhasil lepas dari middle income trap bukan yang paling kaya sumber daya alamnya, melainkan yang paling serius berinvestasi pada manusia dan institusinya. Indonesia punya semua syarat untuk berhasil. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang konsisten, koordinasi yang kuat antar lembaga, dan juga komitmen jangka panjang. Bukan yang berubah-berubah setiap ganti pemerintahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.